ya. Cinta altruis itu cintaan ibu kepada anak, cinta hamba kepada Tuhannya, cinta kita kepada, Rasulullah, itu kan juga semuanya cinta. Tapi yang lebih banyak dibahas pada bahasan kita hari ini, itu adalah berkaitan dengan tugas perkembangan pada masa dewasa awal, yaitu membangun rumah tangga dan bekerja. Nah, saya yakin cinta yang ditanyakan oleh Mbak siapa tadi, Mbak Silvi, itu adalah cinta yang, cinta antar pasangan. Bukan cinta kita kepada Tuhan kita, kalau itu lebih banyak dibahas di ilmu tasawuf ya. Seperti apa sih sebenarnya cinta kepada Allah itu, bagaimana sih sebenarnya profil dari orang-orang yang cinta kepada Rasulnya itu seperti apa. Itu mungkin tidak terlalu banyak dibahas di sini. Yang kita bahas di sini adalah cinta pada pasangan kita. Karena menumbuhkan cinta atau mawaddah itu dalam kehidupan rumah tangga itu menjadi poin yang sangat penting untuk bisa membentuk rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang bisa menimbulkan ketenangan, rasa bahagia. Dan itu tentu tidak mudah ya, karena cinta itu berkanya menanyakan apa bedanya cinta dengan suka, gitu ya? Yang ini Iya, Bu, pertanyaan yang itu betul. ya, Mbak Sivi ya, betul? Ya, apa bedanya cinta dengan suka? Nah, kita mungkin bisa mengikuti berbagai macam definisi dari para ahli tentang apa sih definisi cinta itu. Definisi cinta itu tadi Ajrul ngomong kalau cinta itu sudah tidak dikatakan itulah cinta sejati. Itu ya mungkin untuk Ajrul seperti itu ya, tetapi sometimes somehow orang itu butuh kita mengatakan cinta kepada dia. Ya, kalau orang tidak pernah mengatakan aku cinta kamu itu kadang-kadang gersang rasanya, hambar gitu ya. Apalagi kemudian dari sikap dan perilaku tidak menunjukkan bahwa dia cinta kepada kita, maka cinta akan hilang. Karena cinta itu adalah entitas yang bisa berubah. Karena itu ada unsur perasaan atau rasa. Ya, para ahli itu banyak memberikan definisi. Ada Rabi'atul Adawiyah yang mengatakan cinta itu adalah ungkapan kerinduan yang mendalam. Kalau kita mencintai sesuatu, maka kita akan berusaha mengenalinya. Ada Jalaluddin Rumi yang mengatakan cinta itu sumber segala sesuatu. Ada Ibnu Qayyim Jauziyah kalau nggak salah ya, dia yang mengatakan bahwa cinta itu luapan hati dan gejolaknya sangat luar biasa ketika bisa bertemu dengan siapa yang dia cintai. Itu cinta dalam arti yang sangat luas. Kemudian cinta yang disampaikan oleh beberapa ahli psikologi, misalnya cinta dari teorinya Sternberg yang ada di buku Santrok. Sternberg itu mengatakan cinta itu ada 3 dimensi. Ketika 3 dimensi itu ada, maka cinta itu menjadi cinta yang sempurna. Kalau 3 dimensi itu tidak ada, maka cintanya menjadi tidak sempurna. Katanya Sternberg itu dimensi cinta itu diantaranya adalah yang pertama afeksi atau intimacy atau keintiman itu mewakili perasaan. Rasa dekat, rasa sayang, rasa merasa dihargai itu rasa. Rasa itu adalah salah satu dari unsur cinta yang disebut dengan passion, disebut dengan keintiman. Baru kemudian yang kedua adalah gairah. Gairah itu adalah elemen fisik. Ketika orang mencintai, maka ada gairah seksual yang muncul di situ. Gairah terhadap fisik. Yang itu memang diperlukan untuk nanti kebutuhan-kebutuhan reproduksi. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen itu adalah elemen dimensi dari kognisi kita. Tekad atau keyakinan untuk tetap menjaga hubungan, untuk tetap memperbaiki hubungan, terutama ketika hubungan itu sedang bermasalah. Ketika 3 komponen itu ada, maka cintanya menjadi cinta yang sempurna. Ada rasa cinta di hati, ada perasaan intim, ada rasa cinta, rasa dekat, rasa sayang yang ada di hati. Kemudian ada gairah seksual yang mengikuti. Kemudian yang berikutnya ada keintiman, rasa untuk terus menjaga hubungan apapun yang terjadi. Jadi makanya kemudian ada yang mengatakan bahwa perempuan itu eh, bukti bahwa perempuan itu mencintai suaminya ketika suaminya sedang miskin. Nah itu ketika suaminya miskin si istri tetap mencintai itu adalah bagian dari komitmen untuk tetap menjaga hubungan. Suami itu salah satu ini katanya beberapa orang yang menyampaikan bahwa bukti cinta atau bukti cinta seorang suami kepada istri itu kelihatan kalau istrinya sedang sakit. Ketika dia melakukan itu adalah ketika si istrinya sakit misalnya menaun misalnya, ketika sang suami tetap untuk berusaha menjaga hubungan dengan istrinya itu adalah bagian dari komitmen. Nah, ketika 3 hal itu ada itu namanya cinta, Mbak. Itu katanya teorinya si Sternberg. Itu disebut dengan triangular theory of love. 3 cinta itu ada, berarti cintanya sempurna.
Apakah ada Bu cinta yang tidak sempurna? Ada, yang namanya fetus love. Fetus love itu keintiman ada, maaf, gairah ada, kemudian komitmen ada, tetapi tidak intim. Komitmen dengan gairah ada. Misalnya gini, misalnya ini tidak selalu demikian. Contohnya ini, misalnya pernikahan karena dijodohkan. Karena dijodohkan, mereka bisa tetap melakukan hubungan suami istri. Mereka tidak mau bercerai, tapi mereka tidak dekat secara emosi. Nggak muncul cinta. Tidak muncul rasa cinta di hati, dirasa. Tidak bisa dekat di hatinya, afeksinya tidak muncul. Tetapi mereka terus berusaha untuk tetap menjaga hubungan suami istri itu, menjaga hubungan rumah tangganya. Itu disebut dengan cinta konyol. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Tanpa cinta, tapi tetap membangun hubungan rumah tangga. Komitmen kuat. Gairah tetap, apa itu namanya, hubungan seksual tetap dilakukan karena mereka suami istri ya. Tetapi tidak ada cinta, tidak ada rasa, tidak ada intim. Itu disebut dengan fetus love. Kemudian ada infatuasi. Infatuasi itu yang ada cuma gairah. Infatuasi itu cuma seperti perselingkuhan itu kebanyakan adalah infatuasi. Yang ada cuma gairah. Mereka bisa berhubungan seksual, tapi mereka tidak ingin itu menjadi sebuah hubungan yang bisa dilegalisasi, apalagi diperpanjang, tidak demikian. Atau misalnya orang-orang yang jajan ke PSK, itu infatuasi namanya. Ketika yang ada cuma gairah. Ada lagi suka, rasa suka, pertemanan. Pertemanan itu yang ada cuma rasa intim, keintiman. Senang aja, sayang aja sama teman kita. Tapi gairah nggak ada. Komitmen juga nggak ada. Kalau misalnya temannya melakukan sesuatu hal yang menyakiti kita, kita bisa saja memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan dia. Nah, ini macam-macam rasa yang menjadi turunan dari 3 hal itu menurut Sternberg. Ketika tiga-tiganya ada, namanya cinta yang consummate atau consummate love atau cinta yang sejati. Kemudian ketika usianya sudah tua seperti saya, mulai 47 tahun, memasuki usia dewasa tengah atau dewasa akhir ya, 60 tahun ke atas misalnya ya, gairah sudah memudar, sudah tidak lagi menjadi bagian penting. Tetapi yang ada komitmen sama keintiman dok. Yang ada adalah keintiman saja, keintiman sama komitmennya. Itu namanya cintanya menjadi cinta. Gairah ada, tetapi tidak dominan, ya karena usianya sudah semakin menua. Tapi rasa cintanya ada, keintimannya ada, komitmennya ada, itu namanya cinta afeksi, cinta penuh dengan kasih sayang, cinta persahabatan. Itu biasanya metamorfose cinta itu begitu, Mbak. Di awal pernikahan, itunya cintanya cinta romantis. Cinta romantis itu gairah yang dominan adalah gairah. Unsur yang dominan adalah gairah. Maaf ya. Jadi misalnya kalau pengantin baru tuh bisa melakukan hubungan seksual tuh bisa 5 kali sehari ya misalnya. 5 kali dalam sehari, setiap kali sholat mesti junub dulu misalnya ya. Karena gairahnya kuat sekali. Berikutnya nanti akan berubah sesuai dengan perkembangan secara alami manusia tersebut. Itu satu hal yang itu ya, itu turunan dari rasa cinta. Banyak hal. Ada teorinya lagi yang apa itu namanya Eric Fromm. Eric Fromm itu malah lebih jelas ya mengatakan cinta itu elemen-elemen dari cinta itu yang pertama perhatian, memperhatikan yang dicintainya. Care atau perhatian. Kemudian responsibility, tanggung jawab. Kalau kita cinta pada seseorang, maka kita akan bertanggung jawab menjaga hubungan, menjaga pasangan kita, menjadi orang yang harus kita lindungi, menjadi orang yang harus kita bela dan sebagainya dan sebagainya. Ada respect yang ketiga, menghormati, menghargai. Kalau dia cinta kepada pasangannya, memang benar-benar cinta, maka ada respect. Menghargai dan menerima orang yang kita cintai apa adanya, bukan ada apa-apanya. Karena ada respect. Kemudian yang keempat ada knowledge, pengetahuan. Pengetahuan ini kita memang benar-benar cinta kepada pasangan kita, ada rasa cinta, maka kita terus akan berusaha mencari tahu pasangan kita itu siapa, berusaha mengenali dia, untuk kemudian menjadi jalan bagi kita agar kita bisa mencintai dia dengan lebih baik. Nah, ini elemen-elemen cinta, Mbak, Mas, ya. Kalau misalnya ada hubungan pacaran mengatakan cinta, ngomong cinta I love you bisa 5 kali sehari, bisa 10 kali sehari lewat WA dan sebagainya. Tapi dia kemudian mau melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, artinya dia tidak ada respect dan tidak ada responsibility. Karena kalau memang benar-benar dia mencintai, dia nggak mungkin dia akan menyentuh atau melakukan sesuatu yang bisa merugikan pasangannya. Seperti itu.
Maka para perempuan yang ada di sini, para laki-laki yang dari di sini lebih cerdas seharusnya ya. Jangan mudah terbujuk rayu omongan cinta dari orang lain ya. Padahal dia sebenarnya yang dilakukan bukan bukti dari rasa cinta dia kepada kita. Seperti itu. Maka stressing point-nya di sini kita harus bisa menjaga, meningkatkan rasa cinta itu hanya dalam hubungan pernikahan. Kalau masih belum menikah itu nggak usah cinta banyak-banyak, itu nggak perlu. Kalaupun kita sedang berproses untuk mengarah ke sana, yang paling dikuatkan adalah teorinya dari si Eric Fromm itu tadi. Terutama berkaitan dengan knowledge. Kita harus tahu tentang pasangan kita siapa, apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan dia semakin positif di tangan kita. Dia menjadi suami saya, misalnya ya, kamu menjadi suami saya harus lebih baik dibandingkan kamu sebelum menjadi suami saya. Itu yang top. Kamu menjadi istri saya harus menjadi lebih baik dibandingkan ketika kamu belum menjadi istri saya. Ada penghargaan, ada responsibility, ada caring. Caring di situ mewakili aspek perasaan. Itu cinta, Mbak. Ya, jadi jangan mudah terbujuk rayu cinta, apalagi hanya sekedar banyak dikasih hadiah, ya, banyak dikasih hadiah kemudian merasa itu adalah bukti dari sebuah cinta. Tidak, cinta tidak demikian. Cinta itu memiliki fungsi yang luar biasa. Dia bisa menumbuhkan, tapi dia juga bisa mematikan orang. Dia bisa memiliki efek terapeutik, tetapi dia juga bisa memiliki efek menghancurkan atau destroyer. Ya, begitu. Maka kemudian para wanita, para laki-laki, biasanya yang paling mudah tertipu cinta itu perempuan. Ya, kenapa? Karena dia lebih banyak mengikuti rasanya, perasaan. Padahal kalau kita memutuskan sesuatu, dasar kita hanya perasaan, maka siap-siap kecewa. Kenapa? Karena perasaan itu adalah entitas yang mudah sekali berubah. Kalau cuman yang dipikirkan adalah cinta rasa, intimacy, afeksi, maka siap-siap kecewa menjalin hubungan. Hari ini misalnya aku cinta banget karo Rehan misalnya. Hari ini belum tentu 1 tahun berikutnya cinta. Ketika kemudian cinta itu tidak dipupuk. Karena cinta itu adalah built-in. Built-in, dipupuk, dirawat. Maka banyak diksi yang dengan mengatakan merawat cinta. Karena kalau tidak dirawat, dia mati. Kalau dia mati, maka hubungan rumah tangga menjadi yang saya sampaikan tadi adalah cinta yang konyol. Mungkin ketika mereka tidak bercerai, tetapi mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena rasanya nggak ada, hambar, kayak kuburan. Karena tidak ada rasa kedekatan antara suami dan istri. Padahal hubungan cinta suami dan istri ini adalah kunci dari bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak mereka dengan penuh kebaikan dan penuh dengan afeksi atau kasih sayang. Kalau bapak ibu cintanya yang terbentuk adalah cinta yang konyol, konyol cintanya, fetus love, tanpa ada keintiman, tanpa ada rasa, tanpa ada kasih sayang, mawadahnya nggak ada, warahmahnya nggak ada. Maka bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan kepada anaknya, iki loh nak, membina rumah tangga itu begini, caranya menjadi istri begini, contohnya menjadi ayah itu menjadi suami itu begini. Maka tidak akan mungkin bisa dipelajari oleh sang anak. Maka rumah tangga, anak itu berkembang dengan baik ketika berada dalam rumah tangga yang kokoh. Yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu gampang diomongkan, kalau kita tidak memiliki komitmen dan tidak memiliki knowledge untuk menggapai itu, nonsense bisa kita lakukan. Begitu ya. Itu Mbak Sylvia, mungkin yang bisa saya tambahkan ya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Masih ada sisa 2 pertanyaan yang masih belum terjawab. Yang pertama dari... saya sedikit mengkoreksi tadi ya. Oh, enggak, Bu. Pemateri tadi ya, karena sambil rambut bayi ya. Tadi saya dengar kok isolasi nggak apa-apa, nggak boleh itu ya. Isolasi itu adalah bagian perkembangan yang tidak sehat. Saya tidak tahu apa pemateri menyampaikan itu atau mungkin ada salah persepsi dari saya ya. Tapi saya dengar tadi Acil mengatakan, pemateri ngomong, katanya pemateri menyampaikan bahwa isolasi itu nggak apa-apa. Nggak boleh. Isolasi dalam hari ini adalah dia tidak mampu untuk meleburkan identitas dia kepada identitas, kalau misalnya dia dalam rumah tangga, ketidakmampuan seseorang meleburkan identitas dia dalam identitas rumah tangganya tanpa dia kehilangan identitas pribadi. Kalau kita masih terisolasi,
masih isolasi, kita nggak bisa ngeblend orang itu dalam kehidupan rumah tangga. Nggak bisa intimacy, nggak akan muncul. Nggak akan ada komitmen. Maka kemudian kalau misalnya sudah terisolasi, ya hambar jadi rumah tangganya. Mungkin dia akan mudah untuk bercerai. Kenapa? Karena tadi berada di satu rumah dengan pasangannya, tapi dia tetap merasa lonely. Karena nggak bisa ngeblend. Kan kita harus bisa berbaur. Kita harus bisa beradaptasi, menyatu dengan komunitas yang sekarang menjadi identitas komunitas kita. Hanya Anda masuk di satu komunitas tertentu, misalnya ya, misalnya kalau di psikologi itu kan banyak sekali komunitas-komunitas, misalnya komunitas komando. Anda tidak bisa ngeblend di situ ya, gak mungkin bisa senang, tapi pasti keluar. Seperti itu. Jadi isolasi itu adalah bentuk dari ketidakmatangan seseorang, ketidakmampuan dia untuk masuk dalam satu identitas kelompok yang itu menjadi identitas dirinya seharusnya. Tetap tanpa dia kehilangan identitas pribadinya. Misalnya dalam satu dunia kerja, kalau dia tidak bisa ngeblend dengan dunia kerja, ya karepe dhewe nanti. Ya didepak nanti. Dikeluarkan nanti akhirnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngeblend dengan aturan-aturan yang ada di situ, dengan ritme kerja yang ada di situ, dengan suasana kerja yang ada di situ, tidak bisa membangun prinsip family, apa itu namanya, tidak bisa membangun prinsip kekeluargaan dalam sebuah kehidupan kerja, ya nggak nyambung. Maka kemudian isolasi itu ada di bagian yang perkembangan yang tidak sehat secara psikososial. Itu yang harus dihindari. Orang yang isolated itu pasti akan jutek, tidak menyenangkan. Karena dia selalu melihat sesuatu itu dengan kacamata yang negatif. Orang yang isolated itu seringkali juga menjadi orang yang egois. Kenapa? Karena dia tidak mau berbaur dengan lingkungan dimanapun dia tinggal. Jadi kemampuan adaptasinya lemah, gitu ya. Tadi yang dijelaskan oleh Ajril, isolasi itu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses-proses yang tidak terlalu tepat mulai dari awal kehidupan. Begitu ya, sudah moderator, saya kembalikan ke moderator. Ibu, baik. Sisa 2 pertanyaan yang masih belum terjawab. Yang pertama dari Saudari Rifka Rifatul Ilmiah. Untuk keterkaitan dari teori kognitif, teori penguatan, dan teori interaksionis dikaitkan dengan kita remaja pada saat ini. Yang kedua, Ariska. Dari pertanyaan Ariska, apa saja hal yang merumitkan dalam tahap awal rumah tangga? Untuk kelompok 12, silahkan. Moderator, izin menjawab untuk pertanyaan dari Ariska. Oke, Mbak Cutriska, monggo, silahkan. Jadi pertanyaan dari Mbak Ariska tadi, apa saja hal yang merumitkan ataupun yang dipikirkan sebelum membentuk keluarga dalam menyesuaikan diri? Benar, Mbak? G, benar. Jadi begini, mungkin beberapa hal yang dipikirkan dengan matang-matang sebelum kita memulai sebuah hubungan keluarga atau pernikahan. Jadi yang pertama itu adalah persiapan mental. Persiapan mental itu bukan hanya kepada pasangan, tetapi kita sendiri. Pernikahan adalah hal yang benar-benar serius. Untuk akan banyak hal yang kita hadapi ke depannya. Dan untuk mempertahankan itu harus butuh kesiapan mental. Pastinya pasti banyak permasalahan. Jadi bagaimana nih mental kita udah sanggup nggak sih untuk menghadapi itu semua? Yang dipikirkan yang kedua adalah komitmen atau tujuan. Pernikahan bukan cuma tentang cinta, bukan cuma tentang seksual, tapi juga tentang gimana nih ke depannya. Apa komitmen atau tujuan dari pasangan ini untuk ke depannya. Misalnya aja nih, tujuannya itu perihal pekerjaan ya. Ada yang pasangan dia setuju nih kalau pasangannya itu, misalnya aja ceweknya sebagai istrinya untuk kerja. Nah, ada beberapa istri ataupun cewek, dia menerima kalau misalnya dia diizinkan kerja. Dan juga ada beberapa dari pihak suami, dia tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja. Dan juga ada beberapa istri
yang menerima dan juga ada yang tidak menerima, sehingga butuhnya komunikasi tentang komitmen dan tujuan. Yang ketiga yaitu permasalahan keuangan. Tentunya dalam kehidupan ini pasti butuhnya keuangan. Apalagi kalau udah masalah pernikahan, akan banyak hal yang dikeluarkan dana untuk kedepannya, misalnya mempunyai anak, ataupun membuat rumah, pekerjaan, ataupun yang lain. Yang poin keempat yaitu keluarga pasangan. Biasanya untuk sebelum mencapai hubungan yang serius, pastinya kita melihat bagaimana nih pasangan keluarga dari pasangan ini. Biasanya itu juga hal yang dipikirkan sebelum memulai pernikahan. Dan yang terakhir yaitu apakah sesama memiliki kesamaan. Misalnya itu kita pastinya ngelihat anggapnya sebagai ceweknya, ini cowok kayaknya nyambung nih sama aku. Makanya biasanya sering ada tuh orang yang berpasangan satu hobi karena mereka saling nyambung dan juga memiliki kesamaan. Dan juga mungkin hal yang pengaruh atau hambatan dalam percintaan ataupun hubungan yaitu kurangnya komunikasi. Apabila komunikasi ini berjalan dengan lancar, maka yakinlah semuanya itu pasti akan terlewati. Karena apabila kurangnya komunikasi, maka akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan dan juga rasa sifat egois. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Boleh tambahannya, teman-teman. Terima kasih Mbak Citriska atas jawaban pertanyaan. Gimana Mbak Ariska? Apakah sudah menjawab atau masih belum? Ada yang menjanggal? Bagi yang lainnya bisa menambah. Boten. Karena kan di usia dewasa ini kan sudah waktunya untuk menikah kan. Karena kan menikah dan pekerjaan. Nah, kadang saya menemukan banyak orang-orang itu yang enggan menikah. Itu apa sih yang dipikirkan gitu. Jadi saya tuh kepo gitu. Nah, kan itu merumitkan dirinya sendiri gitu. Sampun Mas, terima kasih Mbak Cut. Baik Mbak Ariska. Tinggal satu lagi. Pertanyaan dari saudari Rifatul Ilmiah. Saya tambahkan dulu Mas ya. Berikan saya kesempatan untuk menambahkan dulu ya. Oh, nggih, Bu, monggo. Ya. Biasanya ada manfaatnya di sini. Kalau saya tidak diberi kesempatan kok aku ngalih kok aku ya. Ya, gini. Pernikahan itu bukan hal yang mudah ya, Mbak ya. Tetapi juga merupakan satu hal penting yang harus menjadi choice kita di dalam menjalani hidup. Karena kita orang muslim, kita tahu bahwa pernikahan itu akan menyempurnakan agama kita. Kalian itu agamanya belum sempurna karena belum menikah. Kenapa bisa menyempurnakan agama? Karena luar biasa tantangan, ujian yang harus dihadapi oleh seseorang yang sudah membangun rumah tangga. Maka pernikahan itu perlu Mohon maaf Bu, suaranya nggak keluar. Belum Bu, belum keluar. belum keluar. Sampun, ini sampun. Sudah ya. Oh, ini berarti dari tadi saya ngocok nggak kerungu ya. Ah, iki. Harus segera diomongkan Bu, nggak keluar ngono biar nggak saya ngomong sendiri ternyata nggak kedengeran ya. Baik. Sudah kedengeran? Sudah ya? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Ampun. Ya, baik. Saya ulangi lagi, Anda semuanya, karena Anda sekarang usianya kan sudah memasuki tahapan mau menikah, ya. Kan sudah sekitar 18 ya, 18 mungkin ada yang 19, jadi sudah mulai harus mempersiapkan pernikahan. Saya ulangi lagi, segala sesuatu itu kalau kita persiapkan dengan lebih baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Kebanyakan pernikahan itu menjadi gagal karena persiapan kita kurang baik di dalam memasuki bahtera. Kenapa disebut bahtera? Bahtera itu kan kayak samudra, ya. Bahtera rumah tangga. Kenapa diksi yang digunakan adalah bahtera? Karena pernikahan itu, rumah tangga itu tidak mudah.
Kalau ada orang yang mengatakan pernikahan itu mudah, maka itu namanya unrealistic aspiration. Banyak kecewanya nanti dia. Karena ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Enggak kok Bu, kayaknya kok mudah-mudah saja. Di Facebook itu orang kayaknya bahagia-bahagia saja. Orang yang menunjukkan kebahagiaannya, hanya menunjukkan kebahagiaannya. Belum tentu dia selamanya bahagia. Dia tidak pernah tidak bahagia. Kalau dia menunjukkan kebahagiaannya, selalu menunjukkan yang dia tunjukkan hanya kebahagiaannya, itu sebenarnya dia memendam ketika dia tidak bahagia. Karena ketidakbahagiaan itu tidak perlu, sometimes tidak perlu kita gembar-gemborkan keluar. Karena tidak solutif. Kecuali kita gemborkan keluar kemudian ada solusi gitu nggak masalah. Tapi kan tidak. Orang itu kadang kepo dengan persoalan seseorang hanya karena terbatas ingin tahu saja. Tetapi tidak ada keinginan untuk membantu. Kebanyakan manusia itu begitu. Maka ini perlu untuk menjadi catatan para cewek-cewek terutama yang ada di sini ya. Kebanyakan ini cewek soalnya trennya ya. Di Facebook misalnya yang mungkin ada di Facebook, ngomong permasalahannya itu di media sosial, itu rugi. Karena mungkin ada orang yang bertanya, kamu kenapa? Tapi cuma sebatas kamu kenapa? Karena kita kepo dengan apa yang sedang terjadi pada orang-orang, tapi tidak ada keinginan untuk membantu secara lebih. Ya. Nah, seperti ini. Artinya, kehidupan rumah tangga itu tidak pernah tidak mengalami masalah. Makanya disebut dengan diksi bahtera rumah tangga. Kadang mengalami badai, kadang tenang, kadang ada hujan deras, kadang ada kilat, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah analogi dalam kehidupan rumah tangga. Maka kemudian pernikahan itu perlu untuk dipersiapkan. Tadi penanya mengatakan, ini pacaran sudah lama, Bu. Pacaran 8 tahun, ternyata menikah nggak sampai setahun, cerai. Kan banyak yang begitu ya, banyak sekali yang begitu. Artis-artis itu pacarannya lama banget, tapi ternyata menikahnya nggak sampai 4 bulan, dia memutuskan bercerai. Kenapa demikian? Karena memang ada hal yang berbeda antara pacaran dengan pernikahan. Pacaran itu dari dulu, dari semua penelitian yang sudah dilakukan, itu tidak memberikan kontribusi yang positif. Tidak memberikan kontribusi positif yang mutlak kepada kebahagiaan rumah tangga atau kekokohan rumah tangga. Kenapa? Karena ketika dalam pacaran, yang muncul pada pribadi-pribadi yang sedang pacaran itu adalah false self, diri yang palsu, banyak topeng. Mereka begitu kan, mereka sedang dimabuk cinta. Tetapi ketika sudah memasuki pernikahan, memasuki rumah tangga, ini dalam teori psikologi ya, ketika sudah memasuki rumah tangga, yang muncul adalah true self-nya, diri aslinya. Baru ketahuan wes seperti apa ternyata suami saya misalnya. Dulu kayaknya dia dewasa preketek, ternyata kekanak-kanakan, ngamuan, egois, ngambekan misalnya karpe dewe, muncul kuabe itu. Karakter-karakter asli dari suaminya atau dari istrinya. Akhirnya kemudian muncul kekecewaan. Artinya misalnya ya kalau dalam bahasanya Steinberg itu intimasi kasih sayangnya itu ada tangkinya. Tangkinya kosong, bolong, ngucur terus, entek akhirnya cintanya. Cinta dalam arti yang diintimasi, perasaan. Ketika komitmennya tidak kuat, ketika menghadapi persoalan langsung wis mudah mereka untuk memutuskan bercerai. Apalagi para artis misalnya ya, karena merasa masih muda, mereka punya kemandirian ekonomi, mereka merasa cantik, mudah untuk mendapatkan yang lain. Akhirnya kemudian gampang sekali bercerai, menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika apa? Ketika komitmen tidak kuat. Gitu. Sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menjalani kehidupan rumah tangga? Gini, yang pertama itu kita harus tahu, kita harus realistis bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau orang mengatakan itu tadi yang saya katakan, unrealistic aspiration, itu berbahaya untuk kehidupan rumah tangga. Anak muda yang menilai pernikahan itu dari seneng-senengnya saja, madu-madunya saja, dia pasti akan banyak kecewa. Tidak realistis. Ini dua orang yang berbeda, isi kepalanya beda semua, knowledge-nya berbeda, visinya mungkin berbeda. Apa yang terisi di kepalanya semuanya berbeda. Disatukan dalam satu rumah, bahtera rumah tangga ini. Butuh waktu untuk melakukan penyesuaian diri. Ketika dalam proses penyesuaian diri akan banyak pertengkaran-pertengkaran, konflik-konflik. Konflik itu seharusnya menjadi sesuatu yang positif. Kenapa? Karena ketika kemudian ada sesuatu yang tidak disukai, tidak disepakati, mereka akan berkonflik. Tapi konflik itu seharusnya tidak untuk memisahkan mereka, tetapi untuk semakin menguatkan mereka dan membuat mereka semakin mengenal. Oh ternyata bojoku ini gak suka kalau kayak gini. Ternyata istriku itu enggak mau kalau begini.
Lalu saya selalu bilang sama Umi enggak mau dimarahi. Umi enggak mau dikerasi. Itu selalu saya katakan pada suami saya. Kalau Abi mau mendidik Umi, didik dengan bahasa yang baik. Umi enggak mau dikerasi. Kalau Abi bentak Umi, Umi juga bentak Abi. Ngerti wes, daripada dibentak bojo, thanksin dong suami kok. Akhirnya kemudian bahasanya selalu berusaha meskipun dia mungkin agak marah karena saya salah ya misalnya. Bahasanya Umi, karena enggak mau dibentak itu. Aku enggak mau dibentak. Kalau Umi salah, didik Umi dengan baik. Dengan kata-kata itu langsung wes. Kalau gitu, ya itu hal-hal dalam proses perjalanan rumah tangga itu akhirnya kita berusaha, tidak ada pasangan tuh yang cocok 100% enggak ada Mbak, Mas. Kita berusaha saling mencocokkan diri. Gitu ya. Jadi apa sih Bu yang perlu dipersiapkan? Kenali. Perkenalan itu penting, ta'aruf itu penting. Kenapa? Agar supaya dalam proses penyesuaian dalam rumah tangga ini enggak banyak-banyak perbedaan. Kalau perbedaannya terlalu banyak, energi psikologis yang kita keluarkan untuk bisa menyesuaikan diri terlalu besar. Habis untuk menyesuaikan diri nanti. Kita nggak sempat bahagia. Maka dalam proses ta'aruf ini perlu untuk saling mengenali. Ya opo sih Ariska ini, gimana sih Harismawan ini? Kok kayaknya bagus ya, cocok dia menjadi laki-laki yang akan menjadi imam dalam rumah tangga saya. Wes, lamaran kesuwen ya. Kalau saya belum menikah nih ono laki-laki yang baik, soleh, waduh tak lamar nang aku. Kesuwen nunggu dia ngelamar saya. Misalnya begitu ya. Misalnya, kenapa? Itu bukan suatu hal yang memalukan. Berkali-kali saya sampaikan. Sayyidina Khadijah itu melamar dulu ke Rasul. Betul tak? Ya kudu dilamar duluan daripada nanti Rasulullah ngelamar yang lain. Ya kudu ditangkap duluan kalau ada orang yang baik. Kalau ada laki-laki yang baik, yang soleh, kemudian dia bertanggung jawab, memiliki potensi karakter menjadi imam, ayah yang baik, waduh, yo harus berusaha Mbak mujahadah, butuh berjuang. Sama laki-laki juga begitu pada perempuan. Cuman kan sekarang itu tren ya, laki-laki yang melamar perempuan, gak usah itu tidak terlalu Islami juga. Karena Rasulullah sudah mencontohkannya seperti itu, ya. Gak usah malu para cewek-cewek yang ada di sini. Kalau menemukan laki-laki yang soleh, wes minta sama Allah kejar lewat cara-cara yang tepat. Melalui proses apa? Ta'aruf. Apa Bu ta'aruf itu Bu? Mungkin kita tidak berbicara dalam konteks ta'aruf sebagaimana ta'aruf yang ada di Islam ya. Kalau ta'aruf dalam Islam kan sudah definitif ya. Kita berusaha mengenali dia. Mungkin karena sekarang ini konsep kalian itu dalam berinteraksi sosial itu kalian antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu terpisah seperti di Arab ya. Maka jadikan itu sebagai proses untuk mencari tahu tentang teman-teman Anda. Dalam proses pertemanan akan lebih bisa kita ketahui seperti apa sih karakteristik teman kita. Kalau kemudian kita menemukan orang yang cocok dengan karakter kita, sudah wis bismillah. Karena cinta itu nanti akan terawat melalui proses itu tadi. Kalau saling mencocokkan diri, saya tuh begini Bu, saya tuh pengennya begini. Saya tuh orangnya agak pemarah Bu, agak keras, aku pengen orang laki-laki yang penyabar, yang tidak pemanas, yang tidak sumbu pendek, misalnya. Cari mana yang kita berusaha mencocokkan diri kita. Sambil kita berusaha memperbaiki diri kita. Karena ada perempuan, ada laki-laki yang mencari pasangan, itu karena dia merasa perlu untuk melengkapi dirinya, dia berusaha mencari pasangan yang baik, yang bisa melengkapi dirinya itu salah. Yang benar bagaimana? Itu sebenarnya nggak terlalu salah sih, tetapi itu tidak terlalu tepat. Yang tepat bagaimana? Yang tepat kita harus baik dulu. Kita harus melengkapi diri kita dulu. Kita harus bahagia dulu. Kita nanti akan menemukan orang yang sama dengan kita. Baikkan diri kita dulu, maka nanti dalam proses pertemanan kita akan selalu mencari orang-orang yang sama dengan kita. Baikkan diri kita dulu, lengkapi kita dulu. Lengkapi itu maksudnya kemandirian kita, identitas diri kita, kematangan emosi kita, kematangan spiritual kita. Kita terus bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Nanti kita akan ditemukan dengan orang-orang yang sama dengan kita, sekufu dengan kita. Jadi kita tidak perlu mencari orang untuk melengkapi kita, nggak usah. Kita nanti saling melengkapi. Ya mesake dia toh, kita mencari orang untuk melengkapi kita tidak bisa melengkapi dia. Enak di kita, tidak enak di dia kan nanti begitu. Nanti pernikahannya kemudian menjadi tidak seimbang, tidak saling. Karena prinsip pernikahan itu adalah saling.
Nah, kebanyakan prinsip saling ini di rumah tangga kurang. Yang banyak bekerja cewek misalnya ya. Sekarang kan banyak perempuan-perempuan yang berperan ganda. Berperan ganda. Ya kerja, yang ngurusi rumah. Padahal perempuan sudah kerja di luar. Tetapi di rumah tetap kayak menjadi ratu dalam rumah tangga. Ya dapur, kasur, sumur, semuanya menjadi wilayah kekuasaannya dia. Padahal seharusnya tidak demikian. Seharusnya kemudian ketika sang perempuan, sang istri diizinkan suaminya untuk membantu perekonomian keluarga, suami sama membantu urusan di rumah. Karena pekerjaan itu seharusnya disesuaikan dengan tingkat kekuatan seseorang. Yang paling kuat itulah yang paling banyak kerjanya harusnya ya. Kalau laki-laki itu lebih kuat dari perempuan, ya kerjanya kudune lebih oke. Lebih banyak. Di luar dia bekerja, di rumah dia juga bantu. Apa yang bisa dibantu? Disepakati. Ayah misalnya, Umi, ayah, ibu bagian dapur. Ayah bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, kalau gitu kan enak. Akhirnya kemudian cinta itu kemudian bisa berkembang, saling melengkapi, tidak merasa dirugikan, tidak merasa tidak ada saling, karena kalau tidak ada saling itu capek, lelah, ya. Nah, untuk bisa menjadi saling itu, Mbak, Mas, ya, komitmen harus kuat. Intiman harus kuat. Kemudian apa itu namanya? Gairah sebagai bumbu pelengkap dari cinta itu juga harus kuat. Maka para laki-laki, para perempuan harus tahu kalau kita mengikuti teorinya Steinberg misalnya ya. Kalau kita mau mengikuti teorinya Steinberg, caranya meningkatkan menjaga gairah itu seperti apa? Cara menjaga keintiman itu bagaimana? Caranya merawat komitmen itu bagaimana? Misalnya kalau kita menjaga gairah, penampilan kita berarti yang harus kita jaga. Perempuan, laki-laki ya. Cewek-cewek itu kalau udah di rumah itu tetap harus harum. Karena bagaimanapun juga wangi-wangian itu bisa meningkatkan syahwat laki-laki. Jangan keliru. Dek jobo harum, di dalam rumah tengi enggak karu-karuan. Ya suaminya enggak mau mendekat lah. Di rumah kok jarang mandi, gara-gara sumpek di dapur, mambu jelantah, minyak jelantah, mambu bau apa itu namanya ikan asin dan sebagainya. Bagaimana mungkin kemudian suaminya bisa mendekat? Akhirnya kemudian gairahnya menurun. Kok ngono disalah nih laki-laki. Padahal dia juga yang salah. Jaga penampilan misalnya ya. Olahraga biar kuat melayani suami. Itu kan perlu untuk menjaga keintiman. Oh maaf, untuk menjaga gairah. Kalau kita mengikuti teorinya Steinberg. Kemudian untuk meningkatkan, menjaga keintiman agar afeksi ini muncul terus, terjaga. Misalnya meluangkan waktu dengan pasangan. Pasangannya sukanya apa? Misalnya pasangannya sukanya ngetrail, Bu. Ya gak apa-apa barengan ngetrail kalau suaminya mau. Nah, suami saya suka ngopi, saya dieteng-eteng kemana-mana sama suami saya, ke kafe manapun sama suami. Suami saya nggak bisa ke kafe kalau nggak sama saya. Ya akhirnya saya yang sama sekali tidak pernah kenal dengan kopi sebelum menikah. Akhirnya sekarang menjadi kopi lovers. Gara-gara itu tadi. Digawa terus nah bojone. Mau nggak? Ya kudu mau. Di situ kita ngobrol, kita guyon, anak di rumah. Umi sama kadang-kadang kalau saya sudah agak lama, anak saya bilang, "Wih, Abi nggak pacaran tah?" Ya sih tak pacaran dulu ya. Jaga adik ya, kan sudah punya bayi sekarang. Jaga anaknya adik ya. Oh, sama Abi mau pacaran dulu. Mereka harus tahu pacaran itu dalam keluarga. Ya Mi, jangan lupa ya nanti bawa oleh-oleh. Oke. Metu Mbak, sepeda motoran wong loro. Sudah tua loh kita, 47 tahun loh. Kenapa? Biar rumah tangganya sakinah, biar mawaddah itu keluar. Meskipun orang waduh belok wis tuwek, gak ngurus. Saya hanya kepengen bahagia di rumah saya. Cinta itu harus tetap ada. Biar nggak hambar rumah tangganya. Suami saya ngetrail, oke tak barengi ngetrail. Abi mau Umi ikut apa enggak? Umi mau sama teman-teman, Abi mau sama Abi, temennya Abi dulu, Umi oke gak apa-apa. Sometimes kita diajak, ayo kita ke Bromo. Nanti Abi ngetrail, nanti Umi sama anak-anak, oke. Suami saya suka traveling, wah alhamdulillah punya suami suka traveling ya, digondol terus kemana-mana ya. Ada rezeki langsung kita pergi kemana rezeki. Itu bukan hanya untuk apa Mbak, tapi untuk meningkatkan keintiman. Suami saya itu orang yang suka dengan laut. Laut di Malang semuanya kita datangi. Suami saya itu suka gunung. Gunung itu kita datangi semuanya. Di jalan itu kita guyon. Itu untuk meningkatkan keintiman. Guyon. Gak ngomong sing berat-berat. Maka saya katakan,
Berbicara tentang hal-hal yang remeh, berbicara tentang hal-hal yang tidak penting, bercanda dengan pasangan itu penting. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kita ketika kita membicarakan hal-hal yang berat dalam rumah tangga. Perlu kita ngobrol sih, nggak penting dengan bojo itu perlu, Mbak Mas. Ketika usia sudah pernikahan sudah seperti saya ini sudah berapa tahun, sudah hampir 20 tahun ya. Penting guyon ini penting. Kenapa? Biar rumah tangganya nggak hambar. Guyon, ya wis guyon kok arek cilik gitu. Sometimes somehow itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk tetap menjaga keintiman, untuk tetap membooster itu meningkatkan keintiman. Kemudian meningkatkan komitmen. Apa? Meningkatkan komitmen itu kita bisa curhat dengan pasangan, apa yang pasangan suka, apa yang tidak disuka. Untuk kita kemudian berusaha untuk menjaga. Biar supaya tidak muncul konflik, kita berusaha menjaga untuk tidak melakukan sesuatu yang menyakiti pasangan kita. Kemudian misalnya jangan sampai curhat kepada orang lain, apalagi lawan jenis, itu bisa membahayakan. Kemudian menghargai hal-hal yang positif yang ada pada suami, pada pasangan kita. Jangan terlalu fokus kepada kekurangan pasangan kita. Fokuslah kepada kelebihan suami. Yakin pasti lebih banyak positifnya. Tapi kalau kita fokusnya lebih banyak fokus kepada hal yang negatif, yo ketok elek kabeh pasangan kita. Nah, itu diantaranya hal-hal yang bisa meningkatkan gairah, meningkatkan keintiman, meningkatkan komitmen. Biar rumah tangganya bisa langgeng. Nggak seumur jagung. Seumur jagung, umurnya jagung kan didik, Mbak ya. Paling cuma berapa bulan mati dia. Enggak begitu. Mungkin begitu ya. Kalau kita berbicara pernikahan tuh panjang lebar kali dalam ya Mbak ya. Jadi ini kalau saya sampaikan di seminar-seminar ini besok 2 minggu lagi saya diminta untuk menyampaikan tema ini ya tentang cara intinya pokoknya tentang bagaimana mendapatkan jodoh yang tepat dengan kita dalam perspektif psikologi dan Islam. Saya mengisi di pesantren Nurul Furqon. Jadi permintaan tuh banyak di situ. Ini untuk menjadi warning gitu loh. Kalau misalnya kita belum mendapatkan pasangan, mujahadah dulu. Mujahadah, mendapatkan yang terbaik, yang paling cocok dengan kita. Berdoa sama Allah, usaha langit, usaha bumi lakukan. Cari yang terbaik untuk kita. Tapi kalau sudah dapat, ini bukan untuk yang sudah dapat ya. Kalau yang sudah dapat, nggak usah dapat itu. Kalau yang sudah dapat, usaha yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memaksimalkan apa yang kurang, memperbaiki apa yang salah. Sudah dapat soalnya. Ya, yang sudah menikah, ya bukan mencari yang terbaik lagi. Nanti diomongi materi tentang bagaimana caranya mendapatkan yang terbaik, nanti dipegat bojo, ini kan repot nanti ya. Gitu. Begitu ya Mbak ya, kalau berbicara tentang pernikahan, apa-apa yang perlu, penting untuk disiapkan yaitu tadi. Kenali lebih baik, Karena mengenali, kemudian kita mencocokkan, merasa cocok itu adalah kunci dari kebahagiaan keluarga. Apa yang perlu dicocokkan Bu? Banyak tadi pemateri sudah menyampaikan. Visi misi rumah tangga. Visinya apa membangun keluarga itu? Kalau itu tidak ditanyakan bahaya itu. Karena bisa jadi value system antara suami dan istri ini bisa beda. Misalnya istrinya itu value sistemnya materi duniawi, suaminya agama, spiritual. Ini loh repot nanti ini. Banyak terjadi silang sengketa nanti. Persoalan pengaturan keuangan. Persoalan bagaimana pengasuhan anak. Apakah pengasuhannya dilakukan bersama-sama ataukah hanya satu yang disuruh melakukan, misalnya istri. Anakmu ini urusanmu, aku ini hanya memberikan nafkah misalnya. Kayak gitu repot. Bagaimana kemudian latar belakang keluarganya. Karena bagaimanapun juga di beberapa kali saya sampaikan ya, latar belakang keluarga itu akan masuk karena terus-menerus masuk ke dalam memorinya dia, masuk di alam ketidaksadaran dia. Dan alam ketidaksadaran dia 88% kalau bisa dikuantifikasikan antara itu memberikan pengaruh pada perilaku dia. Sing 12% itu yang logika dia. Tapi 12% sering kalah dengan yang 88%. Kenapa? Karena dia setiap hari melihat ayahnya seperti itu, setiap hari dia melihat ibunya begitu, menjadi template dia, menjadi pola dia di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika dia berumah tangga ya begitu nanti gitu loh. Ketok bendina itu begitu contohnya. Gitu, Mbak. Ya, jadi terus Bu kalau misalnya pasangan kita ternyata Bu saya dijodohkan, suami saya itu ini begini ya sudah, kalau misalnya memang itu sudah menjadi jodohnya, ya sudah. Artinya kita tahu bahwa pasangan saya itu seperti ini. Artinya
proses perjalanan rumah tangga yang akan saya jalani itu tidak mudah. Kalau kita lebih siap, itu lebih enak, Mbak. Suami saya itu bapaknya tentara. Bapaknya tentara, dia anak terakhir. Roto repot ngeramut bojoku dulu itu ya. Untungnya wong psikologi ya. Untungnya saya itu orang psikologi. Agak repot karena bapak mertua itu orang yang sangat kaku. Jadi saya nggak bisa menuntut suami saya itu romantis, itu angel ya. Tahu dari awal. Biar nuntut bojone romantis, bapak tidak romantis kok. Begitu. Cuman memang bapaknya punya kebiasaannya itu membawa anak istrinya itu jalan-jalan. Itu yang itu begitu. Tapi gak romantis. Artinya, saya nggak boleh menuntut punya suami yang romantis. Bojoku ngono kok gitu loh, Mbak, Mas. Ketika kita tahu di awal, oke, berarti nanti akan begini. Oh, janganlah saya menuntut suami saya romantis, memang tidak romantis. Jadi ekspektasinya nggak usah terlalu berlebihan. Kalau ekspektasinya terlalu berlebihan, capek nanti. Akhirnya banyak kecewa, tidak bersyukur pada suami. Padahal laknatnya Allah itu luar biasa pada istri yang tidak bisa bersyukur pada suami. Masuk ke neraka itu, wedok-wedok sih nggak bisa bersyukur kepada suaminya. Maka ekspektasinya harus logis. Kenali suaminya seperti apa. Kalau bisa dirubah oke, kalau nggak bisa dirubah terima. Begitu. Kita yang harus bisa merubah diri kita. Begitu ya, Mbak. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pernikahan. Kalau materinya pernikahan wakeh ya, jadi nggak mungkin saya sampaikan di sini semuanya. Kalau misalnya kepengen mendapatkan ilmu banyak tentang pernikahan, ya ikuti seminar-seminar atau apa. Kalau pas saya lagi ada materi tentang seminar yang gratis, silahkan ikut. Ojo gak ikut eman ya, karena tidak terjelaskan di kelas secara lebih lengkap. Begitu ya, Pak materi sudah? Moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bu. Terima kasih atas feedback-nya. Tinggal satu pertanyaan, silahkan kepada kelompok 12. Setengah 12 sudah. Ya, silakan. Pemateri aja yang menjawab yang ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Siapa jenenge mau? Siapa tadi yang nanya? Lupa aku. Mbak Rifki Arifatul Ilmiah. Oke, Mbak Rifki Arifatul Ilmiah, yaitu tentang ini teori ya, tentang teori. Yang pertama, teori kognitif. Sebagaimana tadi itu kan teori kognitif itu kan dihasilkan, misalkan kita ingin bersosial itu dihasilkan dari otak. Jadi gini, kalau misalkan kita ingin seperti melakukan interaksi sosial atau apapun, nah itu kan ada sebuah dorongan. Nah, saya ingin berteman dengan ini. Nah, saya ingin berteman dengan si A. Nah, itu kan dorongan dulu dari otak. Nah, otak itu mendorong, menstimuluskan orang tersebut sehingga orang itu terdorong gitu. Sehingga orang itu terdorong. Yaitu untuk melakukan sebuah interaksi sosial. Nah, yang kedua yaitu teori penguatan. Nah, teori penguatan itu kan dihasilkan kayak contohnya tuh ngasih hadiah gitu loh. Orang tersebut itu dikuatkan bagaimana agar orang itu tertarik gitu. Agar orang itu tertarik dengan kita, agar orang itu tertarik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita memberi hadiah, dengan cara kita mengasih sebuah kebaikan apapun. Nah, jadinya kan membuat apa? Orang itu dikuatkan dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Sehingga kan adanya tumbuhnya luluh. Dalam hati itu kan akhirnya luluh. Nah, itu. Dan yang ketiga itu kan contohnya teori interaksionis. Nah, teori ini tuh lebih menitik beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. Jadi lebih wis terserah pribadinya masing-masing, lebih mengutamakan nalurinya. Mungkin seperti itu. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon diluruskan. Terima kasih. Apabila ada yang menyangka juga silakan.
Betul. Terima kasih Mas Rehan. Mana Mbak Rifki atas jawabannya dari saudara Rehan? Apa sudah menjawab? Bentar Mas, yang pertama tadi gimana? Yang kedua kan lebih ke hadiah. Yang ketiga lebih ke naluri. Yang pertama lebih ke mananya Mas? Monggo Mas Rehan. Gimana? Tadi suaranya nggak kedengeran. Kan yang pertama tadi saya nggak terlalu menangkap. Yang kedua lebih dititik beratkan ke hadiah. Yang ketiga lebih ke naluri. Nah, yang pertama tadi lebih ke mananya Mas? Kalau Oh di iya. Iya, kalau bukan yang gini. Kalau teori pertama kan yang teori kognitif, yaitu kita didorongkan dorongan akal. Mohon maaf, berarti kognitif apa namanya naluri itu yang pertama. Karena kan dari dorongan akal, sehingga dari dorongan akal tersebut, nah yaitu ingin melakukan sebuah interaksi sosial, sebuah ketertarikan interpersonal dengan lingkungannya melalui sosial dan lainnya. Apalagi Mbak? berarti yang ketiga gimana Mas? Apa sama berkaitan dengan naluri? Kalau yang pertama tadi Sebentar. Oh, kalau yang ketiga ini kan dikembangkan di dalam situasi alamiah, di mana sesuatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial, di mana seseorang menemukan dirinya. Jadi apa ya? Juga sebenarnya di teori yang ketiga tuh rada kurang memahami ya Mbak. Mohon maaf. Jadi masih bingung juga untuk menjawab ke teori interaksionis. Apabila mungkin Welok bisa menambahkan. Terima kasih. Ini yang mana? Teori interaksionis, Mas? Iya. Iya Mbak. Iya Bu. Teori interaksionis itu Bu. Di buku. Teori interaksionis itu, rasa suka itu akan muncul ya. Rasa tertarik itu akan muncul ketika ada hubungan antar pribadi dalam sebuah terjadi interaksi yang lebih intens dalam sebuah hubungan sosial. Jadi itu yang makanya kemudian kenapa kok ketika jodoh itu seringkali dapatnya ya di komunitas yang sama. Anak psikologi dengan anak psikologi. Kenapa? Karena interaksinya lebih intens dibandingkan dengan yang lain. Jadi interaksi itu muncul dalam situasi yang alami, tidak dibuat-buat, dan kemudian dalam konsep dalam situasi interaksi sosial itu akan mulai banyak peluang untuk bisa saling mengenal sehingga kemudian muncul ketertarikan. Sebenarnya cuma seperti itu teori interaksionis itu. Nah, kalau misalnya teori penguatan itu adalah teori yang mengatakan bahwa seseorang itu akan muncul ketertarikan kalau dia banyak mendapatkan hal-hal yang sifatnya hadiah atau reward. Tetapi teori penguatan ini menurut saya kurang kuat. Kenapa? Karena ketertarikannya muncul ketika dia banyak mendapatkan reward atau hadiah. Tetapi ketika kemudian dia tidak mendapatkan hadiah lagi, ini bisa mengalami pengurangan ketertarikan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teori kognitif itu lebih banyak orang berpikir, memunculkan rasa tertarik kepada orang lain karena melalui proses berpikir, mikir, mempertimbangkan. Apakah kemungkinan dia bisa menjadi pasangan kita, apakah kemungkinan nanti kita bisa suka kepada dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi yang diawali pertama itu adalah kognisinya dulu. Pertimbangan-pertimbangan. Misalnya, nah di sini seringkali kadang-kadang yang muncul adalah interaksinya adalah karena yang dipikirkan adalah kognisinya dulu yang berfungsi, maka seringkali menjadi transaksional. Transaksional itu maksudnya aku mau menikah dengan dia karena dia punya sawah banyak. Aku kepingin menjadi petani sawah. Aku pengen menjadi pengusaha itu di bidang agro misalnya. Jadi ada pertimbangan kognitif yang membuat dia menjadi tertarik kepada seseorang. Itu yang teori kognitif. Paham ya? Kalau teori penguatan muncul karena
banyak mendapatkan reward atau hadiah. Balik-balik dikirimi pulsa, dikit-dikit dikasih pulsa, dikit-dikit dikirimi HP baru. Ya akhirnya dia suka. Kalau teori interaksionis itu perasaan tertarik karena berada dalam satu interaksi sosial yang alami, pertemanan yang alami, kemudian bisa saling mengenal sehingga kemudian muncul rasa suka. Seperti itu Mbak contohnya. Baik Bu, terima kasih. Bisa dipahami ya? Kalau saya lebih suka yang terakhir lah ya. Kalau yang pertama dan kedua itu kalau transaksionis, kalau sifatnya transaksionis itu transaksi akhirnya ya. Kalau misalnya sudah nggak dianggap memberikan kemanfaatan, bisa jadi tertariknya hilang. Jadi seperti orang-orang yang oportunis. Yang pertama, karena mesti pikirannya dulu. Tapi tidak selalu begitu ya. Kadang-kadang saya menikah dengan dia karena ini apa itu namanya. Jadi pertimbangannya tuh pertimbangan kognisi semuanya gitu loh. Entah apa yang kemudian menjadi isi dari pertimbangan kognisi itu pada masing-masing orang bisa berbeda ya Mbak Rifki ya. Tapi kalau yang hadiah itu seperti itu, kalau yang interaksionisme itu interaksi, proses rasa tertarik karena itu tadi loh Mbak yang di bahasa Jawa itu trisno jalaran saka nglibet itu loh. Trisno jalaran saka kulino, trisno jalaran saka nglibet bendino gitu ya. Trisno jalaran saka kuliner itu yang kedua penguatan. Balik-balik ditraktir itu ya, itu jadi trisno jalaran saka kuliner itu yang kedua. Gitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya contoh-contoh sederhananya Mbak Rifki ya. Oke Bu, terima kasih. Sudah, ini cuma ada 3 pertanyaan ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa menambah sendiri ilmu tentang pernikahan ini ya, atau persiapan pernikahan, sehingga bisa tidak salah di dalam mengambil keputusan ya, tidak salah di dalam mengambil keputusan untuk menikah dengan siapa, karena sebelum apa itu namanya, sebelum itu existing, sebelum itu menjadi takdirnya Allah ya, kalian masih bisa berusaha, ya. Karena kan kalian belum menikah, saya yakin semuanya pasti menginginkan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga itu nanti akan membuat kalian menghasilkan keturunan-keturunan yang seperti apa sangat bergantung pada siapa yang akan menjadi pasangan kita. Ya, jangan cuma sekedar mikirnya yang enak-enak, yang senang-senang, tetapi pahami bahwa pernikahan itu adalah satu tugas penting, amanah, yang di dalamnya ada banyak sekali tanggung jawab dan pengorbanan yang harus dilakukan oleh masing-masing yang ada dalam rumah tangga itu. Maka cari orang-orang yang bisa bertanggung jawab, orang-orang yang penuh kasih sayang, orang-orang yang mau terus belajar dan memperbaiki diri. Visinya harus sama, kalau misalnya memang visinya menikah itu adalah untuk bisa membangun rumah di jannahnya Allah nanti, maka cari orang-orang yang punya visi yang sama. Kalau misalnya visinya adalah membentuk keturunan-keturunan yang soleh-solehah, maka cari orang yang begitu. Karena visi kita itu, kalau dalam rumah tangga kita punya visi, kita punya tujuan dalam rumah tangga, maka semua proses yang berjalan dalam rumah tangga itu akan mengarah ke sana. Begitu. Kemudian yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah latar belakang keluarga. Itu sangat penting. Ya, mumpung belum dapat, cari ya, mumpung belum dapat. Cari yang secara teori, secara apa itu namanya, maklumat para ahli, itu yang bisa membuat rumah tangga menjadi kuat. Nah, kalau sudah terlanjur misalnya sudah, kita hanya tinggal menguatkan diri kita, memperbaiki apa yang kurang, menyempurnakan apa yang masih kurang, dan memperbaiki apa yang salah. Gitu. Itu yang bisa dilakukan. Karena tidak boleh orang menikah itu ada tantangan, ada masalah gitu, kemudian apa itu namanya menyerah, itu jangan ya. Kecuali memang hal-hal yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Makanya Allah itu memperbolehkan perceraian ketika sudah tidak ada lagi kemanfaatan, hanya ada kemudaratan, maka diperkenankan untuk bercerai. Meskipun Allah tidak suka, Allah membenci. Maksudnya Allah membenci itu ojo dulu gitu loh. Usaha dulu, perbaiki dulu. Tapi kalau yang perbaiki cuma satu orang kan kadang-kadang capek gitu ya. Maka Allah tidak melarang loh perceraian itu. Tapi tidak suka. Karena itu sifatnya manusiawi ya. Coba kalau di agama yang lain, boleh bercerai. Katolik itu nggak boleh. Menikah itu meskipun akhirnya pernikahannya dadel duel, amburadul, kacau balau, selingkuh di mana-mana, anaknya nggak karu-karuan. Karena memang hukumnya nggak boleh bercerai kan. Seperti itu. Makanya itu menurut saya tidak manusiawi.
Begitu ya. Baik, itu moderator, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian bisa tetap semakin bertumbuh menjadi lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih mandiri dalam hal apapun, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosi, lebih bertanggung jawab secara sosial, lebih bertanggung jawab secara spiritual, memperbaiki hubungan dengan orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Intinya lebih baik semuanya. Gitu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. semua penjelasannya. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan Ibu Elok, seluruh kawan-kawan semua atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah ucap, perbuatan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya live ya. Saya langsung masuk kelas yang lain.